jam 13, nah jam 11:49 aku harus sudah ada di ruangan. Hai guys, selamat malam, Guten Abend, berjumpa lagi dengan aku Tri. Di video ini aku mau sharing sama kalian, mau berbagi pengalamannya aku sama kalian, serta mau kasih gambaran. Siapa tahu kalian bisa membayangkan ke diri kalian, siapa tahu nanti atau suatu saat nanti kalian bisa bekerja menjadi relawan atau jadi pegawai di salah satu rumah sakit di negara Jerman. Nah, kenapa aku memutuskan jadi relawan di salah satu rumah sakit di kota Karlsruhe? Yang pertama secara pribadi karena aku mau meningkatkan atau memperbaiki serta memperlancar bahasa Jermannya aku. Kemudian yang kedua itu aku mau belajar bagaimana sistem orang Jerman bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit sebelum aku memutuskan ke jenjang selanjutnya atau masuk ke sekolah keperawatan. Nah, tanggal 1 September tahun 2019 itu aku bekerja sebagai relawan di rumah sakit di kota Karlsruhe selama 1 tahun. Itu kontraknya tanggal 1 September 2019 sampai akhir tanggal 31 Agustus tahun 2020, selama 12 bulan. Nah, selama 12 bulan itu kita punya waktu libur itu 26 hari. Nah, waktu aku ingat banget, waktu itu aku ngambil 6 bulan. 6 bulan aku kerja di salah satu ruangan khususnya untuk penyakit dalam. Kemudian untuk yang 6 bulan berikutnya itu aku ambil khusus di ruangan ortopedi, khusus untuk tulang ya, untuk pasien yang bermasalah sama tulang. Nah, jadi sebelum kita masuk atau sebelum kita praktek ke ruangan itu kita dibekalin dulu selama 1 minggu, kita ngikutin seminar selama 1 minggu. Jadi fungsi dari seminar tersebut kita dikasih kayak pelajaran, kita dikasih praktek bagaimana kita menangani pasien atau membantu pasien serta berkomunikasi dengan pasien dan berdiskusi dengan kakak perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Nah, jadi pas 2 hari atau 3 hari sebelum aku masuk kerja itu aku pergi ke ruangan yang pertama itu ruangan ruangan penyakit dalam. Itu aku ke ruangan tersebut dan ambil jadwal kerjanya aku. Nah, waktu pas pertama kali aku masuk kerja itu aku ingat banget masuk shift siang atau shift spetsis ya. Nah, itu jam 13, nah jam 11:49 aku harus sudah ada di ruangan untuk mengikuti aplusan. Jadi mungkin sebagian dari kalian ada yang sudah tahu apa itu aplusan. Di sini aku mau menjelaskan apa itu aplusan. Nah, jadi aplusan yang di rumah sakit yang kemarin yang aku dapatkan itu kita atau aku dikasih selembaran kertas itu yang berisi tentang nama pasien, inisialnya pasien, terus umur pasien, penyakitnya apa, mereka kapan dipulangkan atau kapan mereka dipindahkan ke ruangan apa nanti, kemudian mereka kapan dikasih tindakan medis sama tindakan keperawatan. Nah, jadi perawat yang tadi pagi itu mereka menyampaikan apa aja yang terjadi pada saat mereka bekerja, dan mereka juga menyampaikan tindakan apa
yang harus kami lakukan berikutnya nanti pada saat shift siang. Nah setelah itu ya banyak sekali sebenarnya tugas-tugas perawat atau tugas kami yang sebagai relawan ini yang kami kerjakan. Tapi kalau misalkan kalian yang baru pertama kali masuk ke ruangan atau baru pertama kali masuk ke praktek, itu kalian nggak bisa banyak ngapa-ngapain karena kalian belum diperbolehkan mengambil alih tindakan keperawatan, belum boleh, karena mereka harus melihat dulu apakah kamu bisa dilepaskan secara sendiri atau enggak. Nah jadi di settle ada tugas yang boleh kamu lakukan, ada tugas yang nggak boleh kamu lakukan. Nah kayak aku kemarin itu karena aku kan udah pernah melakukan praktek sebelumnya di Indonesia atau di Samarinda di mana aku tinggal ya. Jadi aku waktu itu pas setelah melakukan abdusan itu kita berdua, aku ingat banget berdua waktu itu kita kayak bawa troli itu aku cuman boleh mengukur tekanan atau mengukur tekanan darah, temperatur, nadi, sama sawa stop setigung atau kadar oksigen dalam tubuh. Dan kalau misalkan kita mau mobilisasi pasien, kan ada tuh pasien yang memang udah bed rest banget, nggak bisa ngapa-ngapain, itu harus minimal itu 2 jam sekali kita lakukan mobilisasi. Nah itu kita nggak boleh sendirian ya, karena ada beberapa teknik yang harus kita kuasai, yang harus kita ketahui sebelumnya. Takutnya ntar kalau misalkan kita sendiri, kita nggak tahu apa-apa bagaimana caranya, ntar itu akan membahayakan kondisinya pasien. Nah waktu itu aku bantu kakaknya dalam memobilisasi pasien atau lagerung kalau bahasa Jermannya. Selain memobilisasi pasien, itu banyak sekali tindakan keperawatan yang bisa kita bantu atau kita tawarkan ke pasien. Nah, setiap ruangan pasien itu atau setiap kamarnya pasien, mereka punya yang namanya tombol. Nah, fungsi dari tombol tersebut itu untuk memanggil perawat yang sedang bekerja di ruangan tersebut. Nah biasanya mereka yang menekan tombol tersebut itu mereka perlu bantuan misalkan mereka perlu bantuan dari tempat tidur, mereka mau duduk, atau mereka yang mau duduk di kursi roda atau roll stool, atau mereka juga yang perlu bantuan ke kamar mandi untuk mandi atau lain sebagainya, dan mereka perlu bantuan kita untuk menggotong mereka dari tempat tidur ke toilet seperti itu. Kita singkat aja ceritanya. Jadi sekitar jam 4 sore itu ada petugas antar makanan ke ruangan tersebut. Nah sebelum kita bagikan makanan tersebut, kita wajib cek gula darah bagi pasien yang berpotensi diabetes atau gula darah yang tinggi. Nah setelah kita selesai cek gula darah pasien, itu kita lapor ke kakak ruangan dulu. Udah lapor, ntar kita tanya lagi ke kakak ruangannya, boleh nggak kita bagikan makanan ini ke pasien. Nah sebelum kita bagikan makanan ini ke pasien, kita harus cek lagi setel atau lembaran kertas. Jadi situ menginformasikan pasien mana yang nggak boleh makan, pasien mana yang puasa, pasien mana yang hanya boleh mengkonsumsi makanan yang lunak, terus pasien mana yang hanya boleh makan makanan cairan. Nah setelah kita cek
dengan benar, barulah boleh kita bagikan pasien makanan sesuai dengan nama pasien. Biasanya itu kan kalau misalkan ada makanannya pasien, itu ada setel sesuai dengan namanya pasien. Setelah selesai kita bagikan makanan, itu kita cek lagi ke pasien yang enggak mandiri. Kan ada pasien yang mandiri sama yang enggak mandiri. Nah, kita masuk ke kamar pasien yang enggak mandiri tersebut. Kita tanya ke mereka apakah mereka itu perlu bantuan enggak dalam pemotongan roti atau mengoleskan Nutella atau margarin ke kue atau ke rotinya mereka. Nah, selain itu juga kita cari lagi pasien yang memang nggak bisa ngapa-ngapain. Ada kan beberapa pasien itu yang kedua ekstremitasnya nggak bisa ngapa-ngapain, itu perlu kita bantu. Nah, setelah selesai pemenuhan kebutuhan nutrisinya pasien, itu kita rapikan kembali makanannya mereka, kita simpun kembali, kita taruh ke box makanan, terus entar ada petugasnya yang ngambil box makanan tersebut. Nah, itu biasanya tuh mereka selesai makan itu jam 5, bahkan jam setengah 6 sore. Nah, kalau udah jam 6 sore, itu biasanya aku sama kakak perawat, kita bawa troli tindakan keperawatan itu ya. Itu kita biasanya mulai dari kamar A ke kamar Z, contohnya seperti itu. Itu biasanya kita mulai dulu dari depan atau enggak dari belakang. Nah, itu kita biasanya itu aku cek tekanan darah, cek lagi pulsnya mereka. Itu tergantung dari sebelumnya, atau perlu nggak ini dicek lagi atau nggak perlu dicek. Itu tergantung dari tindakan keperawatan. Biasanya ditulis kok sama kakak perawatnya di situ. Wajib 2 kali ngukur tekanan darah atau enggak, atau cuma 1 kali sehari, atau bahkan 3 kali dalam sehari. Nah, selain itu juga itu kita bantu pasien sebelum mereka tidur itu kita bantu mereka dalam kebersihan atau personal hygiene-nya mereka. Kayak misalkan kita bantu mereka dalam menggosok gigi sebelum tidur, terus kita membantu mereka pakai pakaian tidur sebelum mereka tidur. Nah, begitu seterusnya sampai, atau misalkan ada tuh pasien yang punya kateter atau selang kencing, itu kalau misalkan dia full, misalkan sekitar 800 mm sampai dengan 2000 mm, itu kita harus mengosongkan selang kencing tersebut dengan cara dikeluarkan ya, kita pakai disinfection and so item. Nah, setelah itu begitu seterusnya dari kamar A, B, C, D dan seterusnya sampai selesai. Nah, biasanya kita itu selesai jam 19:53. Ya, bagi kalian yang suka dengan video ini, kalian jangan lupa klik tombol like, komentar di bawah ini, dan jangan lupa juga subscribe video ini agar aku tambah semangat buat video lainnya. Terima kasih kalian yang udah mau menonton video ini. Bis peta.